Hai sobat-sobat satu perjuangan dalam merobohkan tembok rekayasa dan tembok ketidakadilan bagi Jessica Kumala Wongso dan bagi korban-korban lainnya ya. Kami Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah tetap menganalisa menganalisa semuanya ya, apa ini House of Cards ya, semua argumen mereka ini saksi fakta, saksi ahli ya, semua saksi ahli, semua dibangun dari video CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Bapak Jaksa Agung yang terhormat, lihatlah bagaimana jaksa Anda ini, Pak, yang bernama Ardhito Muardi sekali lagi terus menyajikan ya video BAP dari saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, yang merupakan hasil rekayasa mereka, Pak. Jadi bagaimana ini, Pak? Tolonglah bertindak cepat, Pak. Bagaimana anak buah Anda ini bernama Ardhito Muardi menyajikan video hasil rekayasa dan BAP-nya dari saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dan menggunakan Profesor Sarlito Wirawan ini, Pak, untuk membenarkan opini dan rekayasa dari Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Sangat disayangkan bagaimana jaksa kita ini kualitasnya seperti ini ya, tidak bisa membedakan resolusi rendah dengan resolusi tinggi, tidak bisa mendeteksi apakah CCTV itu telah direkayasa atau tidak, ya, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Gitu ya. Aduh, parah sekali, bah. Sekali lagi mereka, setelah mereka menggunakan psikolog dan kriminolog ya, psikolog Antonia Rati Anjayani dan kriminolog apa namanya Roni Niti Baskara, mereka juga menggunakan Profesor Sarlito Wirawan untuk membenarkan rekayasa ini. Sangat disayangkan sekali. Ya, coba nanti kita lihat siapakah yang memanggil Sarlito Wirawan ini sebagai saksi ahli ya kan. Coba kita tunjukkan. Bentar saya cari dulu. Ya, inilah dia orang yang memanggil Sarlito Wirawan sebagai saksi ahli, sebagai psikolog ya, untuk membenarkan rekayasa dari apa namanya Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Aduh, aduh. Coba ini dia. Kepentingan penyelidikan. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murty juga menolak memberikan komentar terkait keterangan ahli yang diberikan Sarlito. Hingga kini Polda Metro Jaya masih melengkapi alat bukti serta belum menentukan tersangka atas tewasnya Mirna. Ya, jadi Krisna Murty saat itu sebagai Direktur apa Reskrimum atau apa ya, memanggil beliau ini, Bapak Sarlito Wirawan untuk sebagai saksi ahli psikolog. Sayangnya ya, Bapak ini dipakai untuk membenarkan video rekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Aduh, sekali lagi Sarlito Wirawan ini sama seperti Antonia Rati Anjayani dan Roni Niti Baskara dipakai untuk penegas untuk pihak yang semakin meyakinkan dan menggiring Hakim Binsar Gultom, Partahi, ya, Hutapea dan Kisworo bahwa benar gitu loh pergerakan-pergerakan Jessica di meja 54, dan itu disajikan oleh jaksa Ardhito Muardi sebagai ketua tim jaksa. Ini sangat memalukan di Republik ini. Aduh, parah sekali. Oke, selanjutnya akan saya cari ya video
yang menampilkan bagaimana Bapak ini, Sarlito Wirawan, dipakai untuk memverifikasi BAP dari saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar, memverifikasi kebenaran ya, menguji kebenaran dari BAP Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Padahal ya kita tahu di persidangan bahwa terutama untuk menyejajar apa pada saat paperback disejajarkan yang ditampilkan oleh perekayasa Muhammad Nur Al-Azhar itu hakim ketiga hakim itu buta, harus dibimbing oleh narasi Muhammad Nur Al-Azhar. Bagaimana mungkin Bapak ini dengan mata senjanya ya, itu bisa memverifikasi CCTV dan BAP Muhammad Nur Al-Azhar kecuali jika digiring, dipandu oleh Muhammad Nur Al-Azhar itu sendiri. Begitu loh. Ya. Pada saat Muhammad Nur menampilkan pergerakan-pergerakan paperback tersebut, ketiga hakim itu buta, harus dipandu. Dan Bapak ini dipakai untuk memverifikasi. Bagaimana mungkin memverifikasi BAP dan video CCTV yang kabur tersebut? Aduh Pak sayang sekali Bapak dipakai untuk memverifikasi, membenarkan, menguji kebenaran dari BAP dan CCTV dari hasil rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Aduh, coba saya carikan videonya ya. Nah, ini dia. Ya, ketua tim jaksa saat itu, Sarlito. Apa nama Ardito ya. Muardi. Ya, ingin mempertegas bahwa Sarlito Wirawan ini telah menguji BAP, yang memverifikasi BAP dari ahli IT forensik digital, perekayasa dan penipu Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, sehingga lebih meyakinkan hakim ya kan, ditambah soalnya kan mulai dari psikolog apa Antoni Ratian Jayani dan terus belum lagi apa namanya kriminolog Roni Niti Baskara. Waduh, ditambah lagi nih sehingga hakim semakin yakin dengan rekayasa tersebut ya. Aduh, coba kita putarkan. Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ini ya. Nah, berkaitan dengan kasus ini juga ketika ahli dibutuhkan oleh pihak Polda Metro Jaya selaku penyidik saat itu, apakah ahli melakukan sebuah penelitian dan apakah ahli mendapatkan sebuah data ataupun dokumen dari pihak Polda Metro Jaya, dan ketika itu diperoleh mohon dijelaskan data-data ataupun dokumen apa yang ahli teliti saat itu. Iya, jadi yang saya diminta untuk memverifikasi sebetulnya ya berita acara yang sudah diperoleh atau dibuat oleh pihak Reskrim Polda Metro ya, yaitu yang terkait dengan tim psikologi. Ada beberapa tim psikologi di situ ya, ada yang dari Polda Metro sendiri, ada yang tim independen dan sebagainya. Saya memeriksa ulang, kemudian menyatakan apakah hasil ini cukup bisa dipercaya, ya cukup valid lah dalam bahasa ilmiah itu. Dan kemudian saya juga diminta untuk memverifikasi kesaksian ahli IT apa ya namanya yang apa tayangan itu, dan kemudian dari itu juga apakah sudah betul kesimpulan atau verifikasi yang diuraikan dalam BAP-nya itu dari gambar-gambar slide dari apa namanya CCTV itu. Dia diminta untuk memverifikasi, menguji kebenaran BAP dari Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, bayangkan. Jadi dia melakukan pembenaran ya, menguji kebenaran. Oh iya benar, CCTV itu benar, BAP-nya itu benar. Bapak ini nggak tahu dunia digital ya, kejahatan digital, bagaimana merekayasa ya. Bapak ini dimanfaatkan oleh Ardito Muardi dan jaksa lain untuk membenarkan video rekayasa yang
dilakukan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Aduh, Ardito, Ardito. Kau ini memang kerjaanmu ya. Sekarang ya, tunjukkanlah batang hidungmu tampil ke depan, mengakui kalian ya menggunakan video rekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto dan menggunakan saksi-saksi ahli ini untuk membenarkan tindakan kalian. Pak Jaksa Agung bagaimana ini Pak? Ini pengadilan sesat. Dengarkan dong keluhan masyarakat ini bagaimana video rekayasa dan kesaksian ahli-ahli dipakai untuk membenarkan rekayasa tersebut. Dipakai oleh anak buah Anda bernama Ardito Muardi dan lain-lain. Oke, sekarang kita periksa ya apa namanya dari naskah keputusan ya oleh ketiga hakim ya. Binsar Gultom, Partahi Utapaya dan Kisworo ya. Coba kita lihat ini. Nah, ini ya halaman 231. Nah, ini kan halaman 231 bisa kalian download kan ini dia kesaksian dari Sarlito Wirawan bahwa ketika itu ahli diminta untuk mengklarifikasi berita acara yang sudah sebelumnya dibuat oleh ahli forensik, ahli digital forensik, ahli psikologi dan sebagainya. Aduh, dan menyatakan apakah data itu cukup valid dan kesimpulan-kesimpulan yang diuraikan dalam BAP yang aduh parah kali Bapak ini. Ini juga adalah metode observasi pengamatan dari hasil CCTV. Kemudian dicocokkan dengan BAP dari ahli IT itu. Dan kesimpulan ahli sama dengan kesimpulan ahli ITE tersebut. Aduh, kesimpulannya Bapak ini sama dengan kesimpulan dari si penipu perekayasa Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Aduh, Bapak tahu nggak mereka itu perekayasa? Terutama yang akan Bapak bandingkan itu event menyejajarkan paperback ya yang dituduhkan dilakukan oleh Jessica itu juga sudah direkayasa. Itu terjadi di pukul 16.28.40. Aduh, 16.28.40 ya kan di sini nih. Aduh, ya, padahal kejadian menyejajarkan paperback yang diamati Bapak ini itu 16.28.40 itu berada dalam rentang ini kamera 7 yang sudah direkayasa Muhammad Nual Azhar 960 576 dari 1920 1080. Aduh, dan ini dia di kamera 7 nih di BAP Christopher seperti sedia kala sesuai aslinya BAP Muhammad Nu 960576 untuk direkayasa diturunkan resolusinya frame rate-nya kamera 7 Pak Sarlito Wirawan yang Anda amati pergerakan paperback menyejarkan itu sudah buatan Pak kalau bukan buatan maka itu tajam harusnya. Ini dia, aduh, di kamera 7 oleh Muhammad Nual Azhar telah diturunkan dimensinya agar kabur sehingga Anda mengamatinya juga kabur. Seharusnya Anda tidak bisa menyimpulkan paperback tersebut disejajarkan atau tidak karena kabur. Anda tergiring, Pak Sarlito. Aduh, parah kali Anda, Pak. Ya, coba kita lihat ya penggiringan yang dilakukan oleh ini Ardito Muardi ya dengan memakai mulut dari Bapak Sarlito Wirawan ini untuk meyakinkan hakim ya. Coba saya apanya videonya. Saya lihat dulu. Nah, ini dia videonya ya.
Jadi yang saya bisa simpulkan adalah apa yang saya lihat ya, yang dan saya simpulkan dari pengetahuan saya dari psikologi, yaitu bahwa ada kaitannya gitu antara urutan itu, gerak-gerik dia memasang dinding penghalang itu yang dari paperback itu, gerak-gerik dia, kemudian sampai kopi itu siap datang Mirna sampai Memasang paperback. Anda tidak tahu itu semua sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Inilah akhirnya Anda diingat ya sebagai pembenar, ya sebagai mulut yang dipakai untuk Ardhito Muardi ya dan jaksa-jaksa lainnya untuk membenarkan tindakan mereka menyajikan video rekayasa di persidangan, Pak. Jadi Anda dipakai untuk mereka sengaja itu. Karena Anda sudah profesor, sudah tua, ini pasti benar ini dikiranya Binsar Gultom dan kawan-kawan ya. Aduh, parah kali Bapak ini, Bah. Aduh. Parah kali seperti saya bilang ya Pak, 162840 itu ada di sini dan itu sudah dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Sayang sekali Pak, Bapak guru besar tapi dipakai dan ditipu oleh penjahat-penjahat seperti Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto. Jadi mulut Bapak itu dipakai untuk meyakinkan hakim gitu. Dan Bapak berhasil. Tergiringlah opini Bapak itu menggiring ketiga hakim itu ya menggunakan mulut Bapak untuk membenarkan video rekayasa tersebut. Dan Bapak berhasil dengan Antonia dan Roni Niti Baskara itu berhasil ya membuat hakim melakukan atau membuat keputusan yang salah ya. Nah, ini kita lihat lagi ya pada naskah keputusannya yang ada naskah keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan kesaksian oleh Bapak ini ya Sarlito Wirawan di sini ya. Nah, ini dia bahwa ahli simpulkan apa yang ahli dilihat dan disimpulkan dari pengetahuan sebagai psikolog yaitu ada kaitannya antara urutan dia memasang dinding paperback itu, gerak-gerik dia, kemudian sampai kopi itu siap. Aduh, dipakai kan. Anda tidak tahu itu semua yang Anda amati itu sudah direkayasa oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Saya temukan di BAP mereka, Pak. Kalau ada keluarga dari Bapak ini yang mendengar, menonton video ini, minta maaf lah. Karena memang orang tua kalian ini tidak paham mungkin ya perbedaan antara resolusi video yang direkayasa dengan enggak. Ya. Bapak kalian ini dipakai oleh Ardhito Muardi dan jaksa-jaksa lainnya untuk menegaskan bahwa video rekayasa itu memiliki gerak-gerik yang mencurigakan, bla 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 bla. Jahat sekali mereka-mereka ini, Bah. Aduh, coba kita lihat lagi ya, bagaimana si penipu dan perekayasa Muhammad Nur Al-Azhar ini meyakinkan ya ketiga hakim dalam drama menyejarkan paperback. Ya, aduh, bentar ya. Nah, ini dia video fenomenal penipu perekayasa ya saat itu AKBP Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto menyajikan video rekayasanya ya mengaburkan objek-objek ya kan menciptakan pergerakan-pergerakan sesuka dialah apapun pokoknya buat narasi ya menggiring padahal di sini juga kita lihat ketiga hakim itu pun buta mengamatinya harus digiring dengan narasi Muhammad Nur Al-Azhar di sini. Bagaimana mungkin ya Pak Sarlito Wirawan ini mampu memverifikasi BAP dan CCTV tersebut dari si penipu ini kan konyol itu. Aduh persidangan abal-abal ini. Aduh.
Waduh, arah lah. Kalau kayak gini kita di persidangan ini ya, dibuat Ardhito Muardi ini ya kan, sudah aspidum kalau nggak salah dia. Kayak mana lah kualitasnya kayak gini? Aspidum Jawa Timur atau apa ini orang? Ini orang harus dimintai pertanggungjawaban ini. Aduh, aduh, coba kita lihat dulu sebelum kita kuliahi dia si Ardhito ini. Oke, bentar. 8 detik 20, 16:28:40, terdakwa menggeser satu paperback ke ujung meja yang jauh sehingga terlihat seluruh paperback sejajar menutup meja. Oh, sebelumnya paperback tidak sejajar? Belum. Masih Jadi berantakan? iya. Nah, Jadi begitulah centerpiece ya. Apa namanya? Winsar Gultom aja menanya-nanya buta begitu ya, nggak tahu apa-apa. Oh iya, sebelumnya paperback belum sejajar. Dia nggak bisa melihat sendiri. Bagaimana mungkin Sarlito Wirawan ini memverifikasi objek-objek kabur seperti itu? Sementara di pengadilan aja ketiga hakim ini buta sama sekali. Harus dibimbing dengan karangannya Muhammad Nur Al-Azhar ini ya. Aduh, aduh. Aduh, kita lanjutkan lah ya. Bagaimana hakim-hakim yang lain pun termasuk Kisworo pun buta di sini. Aduh, akibat downscaling yang terlalu parah ya dilakukan oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Cuma 12 meter saja ya. Ya, Kak, apa namanya CCTV dari kamera televisi 1080p cuma 12 meter sudah sehancur ini, cacing pita semua. Itulah hebatnya Muhammad Nuh Al-Azhar dan tim itu ya kan. Untuk menggiring itu memang kemana si pengecut itu sekarang itu ngumpet di mana harus kita cari itu terus sampai keluar dia ya kan. Lanjutkan nih. yang ditata sama pelayan koktail diambil. Coba di bisa. Itu paperback. Paperback. Sebelumnya yang terlihat di gambar ya? Iya, sesuai dengan yang rekaman Sesuai di gambar. CCTV. Setelah kita zoom in. Artinya seperti apa menurut Andi? Iya. Bisa Iya. Tadinya seperti apa di dalam CCTV itu? Binsar Gultom tanya lagi, tadinya seperti apa di CCTV itu? Binsar Gultom selalu menanyakan perlu bimbingan. Pak Binsar Gultom, ya, kalau CCTV itu 1920-80, Anda tidak perlu bimbingan narasi dari Muhammad Anwar Asar. Keenam jaksa ini juga nggak perlu mentortur, mencecar Jessica dengan pergerakan-pergerakan dia pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Cukup CCTV itu aja diputarkan, semua sudah jelas, Anda bisa melihat sendiri, nggak perlu bertanya Jessica, Anda menaruh paperback, Anda taruh gelas, geser gelas, Anda mengambil sesuatu, ya cukup itu ditayangkan, Anda bisa nyimpulkan sendiri, tidak perlu bergantung pada karangan Muhammad Nur Al-Azhar. Di situ harusnya Anda berpikir, hei hakim-hakim, jaksa-jaksa, biarkan video itu yang bercerita, bukan Muhammad Nur yang bercerita. Ini kan kalian, aduh, otaknya tumpul semua sehingga bisa ditipu-tipu sama Muhammad Nur Al-Azhar ya kan. Sekarang itulah kalian, menyesallah kalian, ya kan. 8 tahun, seorang anak manusia sekarang sudah mendekam di penjara 8 tahun dan kalian ngumpet sampai sekarang. Nggak berani membuat public statement bahwa benar kami telah ditipu. Kami tidak tahu dan minta maaf. Inilah Ardhito Muardi ini. Di mana Anda sekarang ini? Bersembunyi di kantor Anda. Aduh, ini kejahatan yang paling tragis dan paling barbar sepanjang sejarah umat manusia, kurasa ya. Aduh, aduh. Bagaimana kalian mendakwa seseorang menggunakan video yang sudah direkayasa dan anak manusia itu sudah 8 tahun mendekam di penjara.
Tahe. Satu pun dari kalian tidak ada yang berani muncul melawan saya kan? Karena apa? Karena bukti saya itu tidak bisa pernah sampai kapanpun kalian bantah. Tidak pernah, ya. Tidak akan pernah karena itu matematik. Ada angka di situ, ada nilai, ya. Kalau kalian mau menghapus semua, mengganti semua yang ada di Mahkamah Agung, dokumen-dokumen tersebut di kejaksaan, silahkan kalau melanjutkan dosa-dosa kalian, ya. Silahkan kalau kalian ingin melakukan itu, ya, mengubah dari 960 jadi 1920, terus ini jadi 18, ya, 576 jadi 1080. Kalau kalian apa ubah semua yang ada di Mahkamah Agung dan dokumen-dokumen itu semua. Cuma itu yang bisa kalian ubah, ya, yang kalian lakukan, ya. Lanjutkan dosa-dosa kalian ini. Gitu. Nggak malu kalian ditonton sama anak, cucu kalian kelak, mertua, besan, apa segala macam. Ih, Pak D, Pak Le, Bule, Bu D, dan boru tulang. Aduh, sampai sekarang kalian nggak muncul. Inilah kalian, perlakuan kalian ini kan. Bagaimana Pak Sarlito Wirawan ini kalian pakai dan ikut akhirnya dalam dosa kalian. Sampai sekarang tidak kalian benahi. Kalau kalian tidak ingin melanjutkan dosa-dosa kalian ini, ya majulah ke depan, biar selesai ini barang. Biar selesai ini kasus. Saya pun tidak mau tiap hari podcast, apa itu? Membuat video amatir ini tiap hari. Saya ingin kembali ke kehidupan saya sebagai penulis, programmer. Aduh, cepatlah kalian. Ayo putuskan. Maju ke depan lah. Ya, Ardito, Muardi, Anda kan aspidum apa sekarang? Mananya itu? Jawa Timur atau apa? Nggak malu Anda ditonton oleh, saya permalukan begini ditonton anak-anak buahmu di sana. Ya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau apa itu? Lupa saya. Di mana Anda berada sekarang? Ayo, majulah. Ya, minta maaf juga kalian terhadap keluarga Bapak Sarlito Wirawan ini karena kalian sudah memakai dia, ya. Kalian memakai tangan dia, mulut dia untuk membenarkan, untuk memenangkan kasus kalian menggunakan video CCTV yang sudah direkayasa, ya. Aduh, parah kali lah. Bener-bener. Sekali lagi lah Pak Jaksa Agung, ya saya pesankan, tolonglah direspon ini Pak. Keadilan masyarakat. Bagaimana ini hukum kita, peradilan kok memakai video rekayasa digunakan oleh keenam jaksa anggota Anda? Apakah ini benar? Apakah secara normatif? Kalau sudah secara normatif prosedural itu sudah inkrah, padahal kalian yang salah, harus kami yang membenahi, bukan kalian yang dari dalam yang membenahi. Harusnya kan kalian yang membenahi, karena kalian yang menggunakan video rekayasa, bukan kami. Ya kalianlah benahi dari dalam. Pak Jaksa Agung, sebelum Anda pensiun, berikanlah legasi yang baik. Tunjukkanlah teladan bahwa kalian juga pernah salah. Sama seperti institusi lain pernah salah. Ya, kapan selesainya ini? Saya juga sudah lapor ke Pak Presiden. Mudah-mudahan saya dipanggil, ya, biar saya bongkar semua, dibuat tim kecil atau tim pencari fakta supaya mereka-mereka ini diusut. Apakah Jaksa Ardhito Muardi ini sudah mengetahui sebelumnya bahwa video itu rekayasa atau tidak? Ya, kalau sudah mengetahui berarti berkomplot dengan Muhammad Nur Al-Asad dan Christopher Harimandrianto. Ya mudah-mudahan dia nggak tahu, ya. Kalau nggak tahu ya memang intelijensinya rada-rada kurang lah. Gitu aja. Supaya dihukum juga ini Pak Jaksa Agung. Sudah berjalan 8 tahun ini. Saya ngomel-ngomel di sini, ya kan Pak, untuk mengkoreksi Anda. Aduh, bagaimana Pak Jaksa Agung ini kok nggak ada respon sama sekali. Ini udah 1 minggu kayaknya. Pak,
Ayolah Pak, lihat TikTok Pak, supaya saya datang ke Kejaksaan Agung, supaya saya tunjukkan bagaimana bukti-bukti itu digunakan, ya Pak, oleh anak buah Bapak, sehingga Bapak bisa mengambil langkah secepatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya Pak, sekian dulu Pak, terima kasih. Oke, pemirsa ya, kita tidak boleh patah arang, patah semangat meskipun capek. Tiap hari harus kita upload untuk merobohkan tembok-tembok rekayasa ini ya, ketidakadilan ini ya. Oke, terima kasih. Salam dari kami Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!